Silakan duduk. Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Dan kita ada di hari yang kelima, dan saya semakin deg-degan membahasnya karena sebetulnya ini ketika tema Wahyu 4, 5 dan 6 ini mulai muncul, saya sempat ragu apakah saya mau menyampaikan ini gitu ya, karena saya khawatir nanti ada dampak-dampak yang akan keluar dari sini ya. Tetapi sekali lagi saya punya kewajiban untuk menyampaikan dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi ya oke, kita masuk ke materai yang kedua yang semakin mengerikan gitu ya. Karena Bapak Ibu di sini kita buka di Wahyu 6 ayat 3 dan 4 ya. Wahyu 6 ayat 3 dan 4, saya yakin Bapak Ibu mungkin sudah baca juga di rumah karena ini bukan ayat yang panjang ya. Wahyu 3 bahkan sama persis dengan Wahyu yang pertama. Ayat yang ketiga itu sama seperti ayat yang ke-1 ya. Ayat ketiga berkata, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Ya sama ya. Tadi di ayat yang pertama dikatakan makhluk yang pertama, terus yang meterai kedua makhluk yang kedua. Jadi tidak jauh berbeda, sama-sama berkata mari, sama ya, sama persis lah. Saya kira nggak ada yang perlu dibahas. Tetapi ayat yang keempat berkata, dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar ya. Di sini dikatakan ada seekor kuda lain. Jadi artinya kuda yang pertama itu nggak terus kukut ya. Kita berpikirnya bahwa kuda yang pertama selesai. Enggak, kuda yang pertama tetap, karena meterainya itu kan nggak terus ditutup lagi toh. Jadi bayangin ya, gulungan digulung, terus ada 7 segel. Nah, segel yang pertama dibuka, terus ditutup lagi, segel yang kedua dibuka. Yo kapan bukae gitu ya? Ya pasti semuanya dibuka sampai 6-6-nya terbuka, sampai yang ke-7 terbuka. Ketika 7 dibuka, segel pertama terbuka enggak? Ya terbuka, enggak terus semuanya hilang begitu saja. Enggak, tetap segel yang pertama itu ada. Makanya kalau kita belajar, segel yang pertama adalah Yesus Kristus dengan panahnya. Anak panahnya itu bicara tentang rasul-rasul yang mengalami pertobatan luar biasa, meraih kemenangan. Saya yakin sampai 2024 kuasa Tuhan tetap ada. Amin. Kuasa Tuhan tetap di atas kuda putih, tetap membawa panah, dan mungkin rasul-rasulnya berganti. Dulu 12 rasul, tapi sekarang ada orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa untuk mengabarkan Injil. Amin. Amin ya. Dengan kuasa Roh Kudus berapi-api mengabarkan Injil. Masih nggak terus cuma bicara abad pertama sampai dengan tahun 90, enggak. Tetapi sampai hari ini meterai itu masih ada, masih terbuka maksud saya. Segel itu masih terbuka sampai hari ini. Nah, yang kedua dikatakan seekor kuda lain. Jadi rupanya ada kuda lain yang nyusul gitu ya. Ada kuda pertama, ini ada kuda lain yang nyusul. Warnanya merah padam. Nah, tadi sempat dibilang sama Pak Marno di belakang, Mas Yoyo, Pak Pendeta, itu kudanya 3. Kudanya 1 Pak di sini Pak. Seekor 3. Loh kok bisa? Nah, itu di depan. Merah semua 3 ya. Gak tahu nih kok. Kebetulan mikirin kuda merah seragamnya
merah, ya pas banget itu ya, luar biasa ya. Pak Marno bisa aja ya. Jadi ini kita bicara kuda yang 1 ekor ya, bukan 3 ya. Kalau 3 ekor nanti kita bahasnya berarti ya sama teman-teman singer ini ya. Jadi ini ada seekor kuda, 1 trok ya toh, merah padam. Nah, merah padam ini beberapa terjemahan. Bapak Ibu jangan bingung, karena memang terjemahan itu kadang-kadang nggak pas gitu ya. Terjemahan itu nggak pas karena memang ya nggak ada di dalam bahasa kita. Ini yang Wahyu ditulis dalam bahasa Yunani, ya dalam bahasa Yunani, ya. Jadi ini terjemahannya bisa merah padam, tapi ada beberapa terjemahan lain mengatakan ini merah api, seperti lidah api, gitu ya. Karena itu merah padam itu lebih kepada merah yang gelap. Merah api ya kita tahu merahnya sedikit lebih terang, gitu ya. Nah, beberapa tafsiran saya cerita dulu ya, tafsiran Kristen Barat sama Kristen Timur ini ya. Kristen Barat mengatakan bahwa kuda putih itu siapa? Antikris ya, masih ingat ya. Kristen Barat mayoritas, sekali lagi nggak semua percaya karena tafsiran banyak banget lah ya, tapi mayoritas ya itu mengatakan bahwa antikris ya. Nah, kalau ini disebut antikris, nah antikrisnya itu macam-macam. Tafsiran mereka adalah antikris di sini adalah teknologi, antikris ini adalah ilmu pengetahuan. Karena mulai dari abad ke-15 ini ada ilmu pengetahuan yang tanda kutip ya mulai berkembang dengan pesat, yaitu sejak revolusi industri, sejak ditemukan yang namanya mesin cetak. Kenapa mesin cetak ini jadi penting? Karena mesin cetak ini dia mencetak yang namanya buku, dan buku itu adalah jendela pengetahuan. Sejak buku ini menjadi murah karena dicetak sehingga lebih murah, banyak orang yang bisa baca, bisa belajar, dan akhirnya ilmu pengetahuan menjadi drastis maju ke depan. Nah, ini mengakibatkan apa? Orang-orang mulai tidak percaya kepada Kristus, makanya disebut antikris. Ini tafsiran Kristen Barat ya, mau mayoritas sekali lagi ya. Mereka mengatakan begitu ya. Jadi ya boleh saja kalau Bapak Ibu percaya ya, tidak ada masalah ya. Jadi kuda putih ini mulai muncul sekitar tahun 1500 ke sini gitu ya. Sampai hari ini pun banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan karena teknologi, karena pengetahuan ya, terlalu pinter sehingga tidak percaya sama Tuhan, tidak lagi mengandalkan Tuhan. Nah, kemudian mereka menerjemahkan kuda merah padam, orang saling membunuh. Ini bicara tentang peperangan besar. Jadi Kristen Barat, sekali lagi saya bicara Kristen Barat dulu ya. Ya, jadi akan ada perang besar dan tahun 1914 itu ada perang dunia pertama. Ya. Terus kemudian dilanjut perang dunia kedua. Ya, itu perang besar sehingga ini adalah penunggang kuda yang kedua gitu ya, yang warnanya merah padam. Karena betul merah padam atau merah api ini banyak disimbolkan dengan darah. Ya, jadi merah padam itu darah. Jadi artinya ini ada apa pembunuhan besar-besaran, gitu ya. Ada pembunuhan besar-besaran. Dan yang menarik untuk merah api itu juga masih bingung. Bagaimana merah api ini diterjemahkan? Tapi saya mau kita belajar dari tafsiran Gereja Timur. Gereja Timur mengatakan bahwa ini adalah kondisi di mana kekristenan mulai dianiaya. Jadi kekristenan ini mulai dianiaya itu bukan tahun 1914 perang dunia, bukan. Tapi kekristenan dianiaya itu mulai dari abad pertama. Jadi setelah Stefanus dirajam dan mati, sejak itu sebetulnya ada penganiayaan terhadap orang Kristen. Tapi belum masif. Mulai masif adalah ketika Kaisar Nero sekitar tahun 60-an Masehi, itu dia mulai
membinasakan orang Kristen secara struktural dan sistematis. Gitu ya. Jadi merah pada bicara tentang darah, bicara tentang kematian, dan yang ditunggangi ini mengambil damai sejahtera. Bicara tentang damai sejahtera, siapa yang punya damai sejahtera? Kita percaya yang punya damai sejahtera adalah orang-orang percaya. Amin. Ya, Tuhan berkata bahwa aku berikan damai sejahtera kepadamu. Nah, gitu ya. Jadi artinya yang punya damai sejahtera itu orang percaya. Jadi kalau dikatakan mengambil damai sejahtera, berarti ini diambil dari orang-orang percaya. Orang-orang percaya dianiaya luar biasa, kurang lebih dari tahun 60 Nero sampai dengan sekali lagi hari ini pun masih. Ya, seperti kuasa Tuhan di kuda putih, hari ini masih. Penganiayaan dari kekristenan masih. Ya, baru-baru ini yang heboh ada sekelompok pemuda Katolik ya berdoa di salah satu kos-kosan teman mereka, doa rosario untuk mempersiapkan hari kenaikan Tuhan Yesus, dan sampai dibawain golong. Kalau nggak salah 2 orang terluka atau gimana gitu ya. Jadi kita nggak perlu terjauh-jauh sampai luar negeri, di Indonesia itu terjadi loh aniaya. Puji Tuhan kalau kita enggak, puji Tuhan. Tetapi kita tidak menutup mata, aniaya sampai hari ini masih ada. Tapi waktu itu secara masif dan sistematis. Jadi bicara tentang damai sejahtera yang diambil daripada bumi, itu bicara tentang damai sejahtera yang diambil dari orang-orang percaya, sehingga mereka saling membunuh. Bapak Ibu jangan dikira orang Kristen ketika dibantai diem aja. Kita selalu berpikir orang Kristen itu berarti harus mempraktikkan kasih. Kalau ditampar pipi kananmu, pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Amin, saudara. Amin. Mikir sih, ya toh. Saya kasih tahu ya, Tuhan Yesus pernah ditampar. Ketika Tuhan Yesus ditampar oleh orang Romawi, saya sendiri di kitab Yohanes, ditampar oleh orang Romawi, Tuhan Yesus sudah bilang apa? Silahkan tampar lagi yang sebelah kanan. Enggak. Tuhan bilang apa? Mengapa engkau menampar aku? Jadi artinya kita nggak boleh berbuat sama jahat dengan mereka, tetapi kita punya kuasa untuk mempertahankan diri gitu. Jangan terus kayak anak bawang ditempelin sebelah kanan, ya udah sebelah kiri PM, ya toh ditampar sebelah kiri, ya silakan yang sebelah kanan. Itu mati konyol. Jadi orang-orang Kristen pada mula-mula, kalau kita kembali kepada kisah para rasul pasal 2 kemarin, mereka itu 3.000 orang percaya, mereka itu bersekutu bersama-sama. Jadi satu grup, satu komunitas, dan tiap hari bertambah. 3.000 orang, besok mungkin jadi 5.000 orang, besok lagi jadi 6.000 orang. Pertanyaannya, mereka betul-betul pindah, rumahnya dijual dan diberikan semuanya itu untuk komunitas mereka. Ditaruh uangnya di depan Petrus. Makanya ada cerita Ananias dan Safira yang jual tanahnya, jual rumahnya, kasih ke kaki Petrus. Kenapa mereka lakukan itu? Ketika mereka berkumpul, mereka lebih kuat. Ya, bayangin aja kalau kita semua ini dalam kondisi zaman abad pertama itu. Ya, ketika Pak Darto percaya sama Tuhan, Pak Darto ini bisa dibunuh kapan saja. Terus gimana? Ayo kita kumpul. Ketika ada 5.000 orang kumpul di tempat ini, kira-kira ada yang berani nyerang nggak? Mikir. Walaupun jengkel tapi mikir, betul ya? Kalau Pak Darto sendirian di rumah sama istri sama anak-anak, habis dibakar, selesai. Ya kan? Tapi kalau ngumpul di sini 5.000 orang, 6.000 orang kumpul jadi satu, siapa yang berani melawan? Ya, bukan berarti kita menyerang mereka, tetapi mempertahankan diri. Maka terjadi saling membunuh. Ini satu kondisi yang tidak enak.
Makanya Tuhan bilang, Tuhan nggak mau sebetulnya. Saling membunuh itu nggak baik. Walaupun untuk mempertahankan diri, tapi itu tidak baik. Dan dikatakan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Apa itu sebilah pedang yang besar? Tentu bicara tentang darah yang tertumpah, pasti ada yang digunakan untuk membunuh. Dan dari cerita ini, sepertinya alat yang digunakan untuk membunuh adalah pedang yang besar. Sebilah satu pedang yang besar. Kalau kita merujuk pada tafsiran Kristen Barat bahwa ini adalah perang dunia. Perang dunia itu sama-sama kuat loh. Ya. Blok barat sama blok timur itu sama-sama kuat. Sekutu ya, itu sama-sama kuat. Ya. Jadi kalau perang Nazi dengan sekutu itu sama-sama besar. Bukan cuma satu, ada dua kekuatan besar yang perang. Tapi di sini dikatakan hanya sebilah pedang yang besar. Inilah mengapa tafsiran dari Gereja Timur ini bicara Romawi. Romawi pada waktu itu dia punya kekuasaan seluas 15 juta kilometer persegi. Anda tahu 15 juta kilometer persegi itu seberapa besar? 8 kali Indonesia. Bayangin, wilayah kekuasaannya itu 8 kali Indonesia, hampir 2 kali Rusia, negara terbesar di dunia, terluas ya. Negara terluas itu Rusia, 2 kalinya, bayangin. Sebesar apa itu yang namanya Romawi pada zaman itu? Besar sekali. Dia punya kuasa yang luar biasa, makanya disebut dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Pedang besar ini yang digunakan untuk membantai orang Kristen. Romawi yang digunakan untuk membantai orang Kristen. Sejak kapan? Sejak awalnya, yaitu Kaisar Nero, kurang lebih tahun 60 Masehi. Nah, pertanyaannya, kenapa Romawi membunuh orang Yahudi? Maaf, orang Kristen. Kenapa Romawi membunuh orang percaya? Itu pertanyaannya. Ya kan? Emang ada apa dengan orang percaya sehingga Romawi ini membunuh orang-orang percaya? Apakah Romawi ini nggak suka sama Yesus Kristus? Nggak ada hubungannya. Yuk kita lihat dalam Kisah Para Rasul 8 ayat yang kedua. Kisah Para Rasul 8 ayat yang kedua ini bicara tentang Saulus. Saulus itu yang kemudian jadi Paulus, ya. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus. Jadi ceritanya ini Stefanus habis dirajam. Setelah Stefanus dirajam, matilah dia, dikuburkan. Tetapi ayat ketiga, Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, maksudnya orang-orang percaya, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Tapi saya mau baca dari versi mudah dibaca. Pada hari itu orang Yahudi mulai menganiaya orang percaya di Yerusalem. Saulus mulai membinasakan jemaat. Ia pergi dari rumah ke rumah dan menyeret baik laki-laki maupun perempuan ke penjara. Semua orang percaya meninggalkan Yerusalem, hanya rasul-rasul yang tinggal. Ini versi terjemahan lain, ya, versi mudah dibaca. Tapi yang saya mau garis bawahi dikatakan bahwa mulai hari itu orang Yahudi menganiaya orang percaya. Jadi sebetulnya ini belum, Romawi belum menganiaya orang percaya.
Yang menganiaya orang percaya adalah orang Yahudi. Jadi pertama kali yang menganiaya itu Saulus dan teman-temannya, bukan orang Romawi. Bukan. Kenapa orang Yahudi menganiaya orang Romawi? Mengapa orang Yahudi menganiaya orang percaya? Ya ini berkaitan dengan perbedaan teologi. Sampai hari ini orang Yahudi itu nggak percaya sama Tuhan Yesus. Hanya 0,1% orang Yahudi yang percaya kepada Kristus. Bayangin, jadi di Israel itu ada sekitar 8,5 juta orang Yahudi. Si Kristen cuma 7.000. Ya, hanya 0,1%, 1/1000. Bayangin. Nah, kenapa orang Yahudi nggak percaya sama Tuhan Yesus? Ada banyak. Salah satunya mereka percaya Mesias adalah anak Allah. Karena Mesias itu anak Allah, maka dia tidak mungkin mati. Dia akan memerintah selama-lamanya. Amin toh? Amin. Tapi mereka lihat Tuhan Yesus mati. Ya toh? Di kayu salib mati. Mereka tidak percaya. Ya. Mereka mengatakan bahwa Mesias itu datang dengan kekuatan yang luar biasa, mengadili dunia ini, menghancurkan kerajaan-kerajaan, dan menjadi raja di atas segala raja. Mereka berpikir bahwa Mesias datang itu dengan tangan besi, dengan kekuatan militer yang berani menentang dia, habisi. Tapi Yesus datang dengan ajaran kasihilah musuhmu. Gak masuk. Ya kan? Gak masuk. Makanya ketika Yohanes 21 menulis, Tuhan, kapan Engkau mau memulihkan bangsa Israel? Kapan kita mau perang melawan Romawi? Karena lagi dijajah sama Romawi. Kapan kita mau memulihkan Israel? Ayo perang sama Romawi. Mumpung jenengan sudah bangkit, kan begitu ya Romawi Yohanes 21. Tapi Tuhan bilang untuk waktu dan masanya kamu tidak perlu tahu. Ya. Karena konsepnya berbeda. Itulah mengapa orang Yahudi nggak terima dengan orang Kristen. Tetapi ada masalah lain yang kemudian ini menjadi pemicu juga dengan Romawi. Pemicu dengan Romawi yang pertama adalah, coba kita buka di 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Nah, kita harus paham cara berpikir abad pertama. Jangan berpikir 2024, tapi berpikirlah abad yang pertama. Abad yang pertama ada satu sebutan dalam bahasa Yunani, yaitu kairos. Ada yang tahu kairos artinya? Tuhan. Theos itu Allah. Kairos itu Tuhan. Kurios apa? Kurios waktunya Tuhan gitu ya. Jadi ada kata-kata kairos. Kairos apa sih? Tuhan. Jadi ketika orang Yahudi jadi orang Kristen, mereka itu menyebut Yesus sebagai Tuhan ini ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Kita mengatakan bahwa Yesus Kristus itu Tuhan kita. Masalahnya zaman itu, sekali lagi kita harus mikir zaman itu ya. Orang Yunani, seorang Romawi itu memberikan doktrin kepada seluruh orang yang ada di bawah kuasanya, bahwa Tuhan satu-satunya adalah Kaisar. Kaisar itu Tuhan. Tapi orang Kristen bilang enggak, Tuhan saya itu Yesus Kristus. Ini masalah yang pertama. Karena itu orang Romawi ini menurut teori ya, menurut teori saya nggak tahu apakah benar, ini difitnah atau dikompori oleh orang-orang Yahudi supaya orang Romawi benci dengan orang percaya. Itu lo lihat orang Kristen, mereka punya Tuhan sendiri, mereka nggak percaya sama Kaisar.
Kenapa bisa dibilang Tuhan? Bapak Ibu perlu tahu, Tuhan dengan Allah itu berbeda. Makanya ada lagu Yesus Tuhan dan Allah kami. Apa itu Tuhan? Tuhan itu berasal dari kata Tuhan. Makanya dalam bahasa Inggris itu tidak disebut God. Tuhan itu dalam bahasa Inggris Lord. Lord itu apa sih? Penguasa, pemilik. Orang Romawi mengatakan pemilikmu itu kaisar. Tapi Kristen berkata, oh pemilikku adalah Yesus Kristus. Masalah di sini. Dianggap bahwa orang-orang Kristen itu punya potensi untuk berkhianat. Punya potensi untuk menumbangkan kaisar karena mereka punya kaisar sendiri. Intinya begitu. Sehingga ini bicara tentang politik. Ya, yang pertama itu. Nah, yang kedua masalah duit. Orang Romawi itu selalu punya cara untuk menjajah wilayah yang banyak itu. Salah satunya adalah setiap wilayah akan dibentuk negara boneka. Jadi wilayah itu punya raja, punya pemimpin, tapi pemimpin ini harus nurut sama kaisar di Roma. Ya. Contohnya zaman Tuhan Yesus lahir, di tempat itu ada raja, namanya Raja Herodes. Tapi itu raja boneka. Raja Herodes dikasih kewenangan semuanya, boleh atur semuanya. Yang penting syaratnya dua, bayar pajak, dan yang kedua tidak boleh memberontak. Nah, sudah siap-siap ganti bendera begitu ya. Oh, siap-siap mau membangkang daripada Romawi. Oh, langsung diterjunkan pasukan, selesai. Raja yang ada penggal ganti dengan raja yang lain. Yang penting nurut. Ya. Ini Romawi ya. Makanya dia bisa menguasai banyak wilayah, luas sekali. Zaman dulu belum ada WA, belum ada internet. Ya, yang penting upetinya masuk terus, aman. Ya, Anda mau tahu nggak? Ini menarik loh, masalah perpajakan. Ini orang pajak harus tahu. Ternyata Romawi itu yang pertama kali secara sistematis menarik pajak. Ada banyak pajak dalam Romawi. Ya, satu, tributum soli, itu pajak atas tanah. Kalau zaman sekarang PBB. Jadi PBB itu pajak yang diambil dari zaman Romawi gitu ya. Punya tanah luas, yang bayar pajaknya banyak gitu ya. Yang kedua ada colatio lustralis. Ini adalah pajak untuk produksi. Jadi kalau Mas Ruwopo punya produksi atau memproduksi besi jadi pedang misalnya, itu ada pajaknya, pajak produksi. Sampai sekarang masih ada ya? Masih ada. Ketiga, pajak namanya susah. Salah, percaya aku ya. Pajak militer. Kenapa pajak militer? Begini. Jadi setiap Romawi perang, maka wilayah atau penduduknya yang bukan Romawi ya, harus kasih satu orang laki-laki dewasa untuk ikut perang. Contohnya Pak Darto, keluarganya Pak Darto didatengin. Siapa yang mau jadi tentara? Pak Darto harus milih. Pak Darto yang maju atau Marcel. Negara loro kan. Ya, harus laki-laki. Ya kalau misalnya masih kecil nggak boleh. Tapi kalau katakanlah Marcel sudah dewasa, maka bisa Marcel, bisa Pak Darto. Yang mana? Oh, Pak Darto milih timbang anakmu, aku isi maju. Ya udah, Pak Darto yang maju. Jadi rumah itu tidak kena pajak militer. Lah yang kena pajak yang mana? Yang nggak ada laki-lakinya. Contoh, janda, tidak punya anak laki-laki. Kan suami tidak ada, anak laki-laki tidak ada. Mau gimana?
Nah ini kenapa pajak? Karena tidak ada yang bisa dikirim dari keluargamu, kamu mesti bayar pajak. Itu namanya pajak militer. Ya, toh? Ada lagi pajak uxorium. Ini menarik ya. Yaitu pajak yang tidak punya anak. Karena tidak punya anak itu merugikan Romawi. Ya. Karena semakin banyak penduduknya kan perangnya semakin banyak tentaranya gitu ya. Jadi kalau sampai menikah tidak punya anak kena pajak. Atau laki-laki yang jomblo. Oh, coba di sini laki-laki yang jomblo angkat tangan. Ya, siap-siap kena pajak. Ya. Jadi pajak atas pria dan wanita yang belum, atas pria yang belum menikah atau atas pria dan wanita yang belum punya anak. Kalau punya anak malah tidak apa-apa, karena besok anaknya bisa ikut perang, kan gitu ya. Terus pajak warisan, oh ada lagi, ya itu zaman Romawi. Jadi kalau ini besarnya 5%, oh ya. Jadi kalau Pak Purwoko dapat warisan dari orang tua, harta sekian, tanah harga sekian, Romawi minta pajak, bayar pajak 5%, ya. Penjualan, ini PPN, pajak penjualan, ya toh. Kalau Anda beli McDonald harganya 20.000, ditagihnya 22.000 gitu ya. Ya, ini pajak. Juga pajak keagamaan. Namanya fiskus judaicus. Adalah pajak tambahan sebesar 2 dinar per tahun yang diterapkan pada orang Romawi di kekaisaran diterapkan pada orang Yahudi di kekaisaran Romawi. Kemudian, jadi orang Yahudi karena dia nggak mau punya agama yang sama dengan Romawi. Romawi kan nyembah dewa-dewa. Yahudi nggak mau, mereka mau menyembah tetap Yahweh. Makanya di dalam cerita Alkitab ada yang namanya Imam Besar Kayafas, ada orang Farisi. Loh kenapa? Ya karena orang-orang itu tetap dengan agamanya, yaitu agama Yahudi. Romawi kasih izin, kamu mau ikut agama saya enggak? Nggak mau Pak, ya nggak apa-apa, tapi bayar aja. Yang penting duit, gitu. Bayar pajak sebesar 2 dinar tiap tahun. Terus ada pajak warga negara. Kalau warga negara Romawi enggak kena, tapi warga negara bukan Romawi kena pajak. Ada pajak budak, ada pajak tanah negara, banyak sekali. Makanya ada profesi baru di perjanjian baru, yang baru muncul di dalam perjanjian baru, yaitu pemungut cukai. Pemungut cukai ini dikasih tugas untuk ya ini pajak yang banyaknya kayak gini nih, ya. Ini pemungut cukai yang wajib nariki. Setelah pemungut cukai menarik dari masyarakat, dia setor kepada raja dulu dong. Nanti raja akan setor itu semua kepada Romawi. Masalahnya kalau pajak sebesar ini ditaruh di dalam masyarakat, saya mau tanya jujur aja, bengok kan? Bengok. Urasa masalah pajak, atau ini aja panitia ini luar biasa ya. Panitia bilang begini, aduh kita untuk yang kenaikan sampai dengan Pentakosta kita tidak usah kasih anggaran. Kenapa? Mesake Pak Pendeta ya, sudah bebannya banyak gitu ya. Kalau masih ada anggaran sekian juta, padahal kita nggak maksa ya toh. Panitia nggak akan maksa. Wah kasihan nanti jemaat gimana, nanti jemaat gak nyaman gitu ya, kita biarin aja lah, nggak usah kasih anggaran. Nah, terus untuk makan tiap ibadah PDP gimana, kita bikin saja slot, siapa yang mau isi, itu yang kita lakukan sekarang ya. Ada ini yang mau isi dari saya, mau isi puji Tuhan ya. Kenapa? Mungkin berpikirnya bisa hari Minggu datang persembahan, ibadah datang persembahan, siono perpuluhan misalnya, itu mau ini disinggung itu.
gitu ya, berat, pajaknya berat. Sama halnya di dalam konteks kewarganegaraan kita. Sempat heboh karena pajak hiburan akan dinaikkan sampai 70% kalau nggak salah, beberapa waktu yang lalu sempat heboh. Ya, pajak hiburan akan dinaikkan hampir sampai dengan 70%. Nah, kemudian mulai banyak meme keluar. Kalau gini caranya kita akan kekurangan healing gitu. Kita akan healingnya berkurang karena hiburan ternyata pajaknya dinaikin ya. Tapi intinya rakyat semakin banyak pajaknya semakin bengok. Bengok zaman sekarang paling demo, zaman dulu pemberontakan. Iya toh? Gak senang dengan rajanya itu pajaknya tinggi sekali. Padahal rajanya itu pun ditekan sama Kaisar Romawi. Kalau nggak setor, indah, ya kan? Harus segera setor. Nah, terus piye golek duit? Piye carane golek duit? Coba kalau Anda yang jadi Herodes, ya toh, sama bos di Roma harus disurati. Ayo kudu bayar 13 triliun lah. Dari mana Romawi tahu jumlahnya? Salah satu caranya adalah sensus penduduk. Masih ingat ya, Tuhan Yesus itu kan ketika di dalam perutnya Bunda Maria harus balik ke tempat asalnya untuk apa? Lukas pasal 2 berkata, untuk melakukan sensus yang pertama di dunia. Kenapa sensus itu penting? Di situ Romawi menghitung, saya ini punya tentara yang siap perang berapa? Dari sekian ini berarti jumlah pajak harus berapa? Sehingga dia tetapkan itu ke Herodes. Herodes, saya mau tahun ini kamu store ke saya 13 triliun. Wes, caramu dapat terserah. Yang penting store ke saya 13 triliun. Kalau satu-satu dipetani kan bisa keriting gitu. Ya, sepenting 13 triliun. Makanya yang namanya pemungut cukai tadi kadang-kadang narik lebih dari yang seharusnya. Yang penting nutup. Betul kan? Ini yang biasanya kerja di target itu kan yang penting closing gitu. Ya kurang sini menang sponsornya dewe itu closing. Ya, hal yang sama pada waktu itu juga terjadi. Nah, salah satu yang dilakukan oleh pemerintah Israel pada waktu itu atau Yahudi pada waktu itu yaitu menggunakan agama dalam hal mencari uang. Bisa tak? Bisa. Kalau kita disuruh bayar pajak, pajaknya dinaikin, kita jengkelnya sama pemerintah. Betul ya? Tapi kalau dikatakan, oh ini Tuhan yang nyuruh, betul, betul. Ketika dibilang, oh Tuhan yang nyuruh, wah beda. Gitu? Orang akan bisa menerimanya dengan legowo, memberikan harta miliknya dengan legowo. Jadi hati-hati, banyak agama digunakan dengan cara yang salah. Itu sejak zaman dulu. Nah, bagaimana mereka melakukannya? Yaitu begini. Coba kita lihat Yohanes 2 ayat 13 sampai 16. Di situ kita dapat cerita bagaimana Tuhan Yesus ngamuk di bait Allah. Yesus ngamuk di bait Allah. Coba kita buka Yohanes 2 ayat 13 sampai 16. Ya, langsung aja lah ayat 14. Yesus menemui pedagang lembu, ada yang dagang lembu, domba, merpati, dan penukaran uang. Sudah ada 4 ya, minimal yang disebut ya. Lembu, domba, merpati, penukaran uang, duduk di sana. Terus diorak-arik dalam bahasa Inggris, gitu. Diorak-arik. Lembu, domba, merpati itu untuk apa? Untuk korban. Korban bakaran untuk bait Allah itu perlu lembu, domba, dan merpati. Oh, merpati juga iya. Kalau domba, lembu kayaknya sudah biasa, tapi merpati iya karena untuk orang yang tidak mampu. Itu merpati. Coba kita lihat di dalam Imamat 5 ayat yang ke-7. Imamat 5 ayat yang ke-7
Ini bicara tentang aturan ini. Ya, ini masih dipakai sampai nggak cuma ayat yang ke-7 ya, ada banyak ya. Jika engkau tidak mampu memberikan seekor anak domba, bawalah 2 ekor burung tekukur atau 2 burung merpati. Jadi kalau tidak mampu domba, tidak mampu lembu, tidak mampu kambing, ono sing murah merpati. Maksudnya apa sih? Tuhan itu kasih aturan tidak untuk memberatkan kita. Itu loh, itu maksudnya. Nek kowe mampu lembu, kalau mampu domba, nek tidak mampu tidak apa-apa. Udah 2 burung merpati. Dan zaman itu kan tidak susah cari burung, ya kan? Mungkin mereka juga tidak harus beli, cukup cari di hutan dapat burung merpati, berikan itu kepada Tuhan, dibayar Allah, ya kan? Dan yang menarik, coba kita buka di dalam Lukas 2 ayat 21. Lukas 2 ayat 21. Nanti Mas Lukas itu. Lukas 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari, ini Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus lahir dan genap 8 hari, ia harus disunatkan. Yesus itu sunat pada hari yang ke-8, aturan orang Yahudi. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Ayat 22. Ayat 22. Ya, dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, ini penyerahan anaknya, ayat 23. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Ayat 24. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Taurat, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor merpati. Kenapa Yusuf dan Maria mempersembahkannya merpati? Coba sederhana, karena tidak mampu. Jadi Yusuf sama Maria itu bukan orang kaya. Yesus tidak lahir di keluarga yang kaya. Karena ada yang punya tafsiran, serius, punya tafsiran begini. Pak Pendeta, saya tuh lihat Israel, saya pernah ke Israel, puji Tuhan. Kenapa? Di Israel itu jarang ada pohon. Iya betul, jarang ada pohon, karena memang tandus. Ya, nggak seperti orang Indonesia semua kayu. Di sana tandus. Berarti kalau ini tukang kayu, ya Yesus kan tukang kayu ya. Berarti pasti ini tukang kalangan atas. Hanya orang-orang berduit yang bisa punya kayu, karena kayu ini mungkin impor dari tempat lain. Jadi ya, mungkin di sini mungkin apa ya, tukang main saham gitu. Wah ya, namanya memang tukang tapi mainnya saham gitu ya. Jadi wow beda ya. Pasti ini anak orang kaya Tuhan Yesus. Salah. Lukas 2 menulis bahwa Maria dan Yusuf cuma ngasih merpati, ya. Jadi merpati ada di situ. Lah kenapa mereka jual lembu, domba, merpati? Untuk orang yang masuk ke bait Allah. Karena apa? Karena imam besar ini nakal. Imam-imam ini nakal. Nakalnya gimana? Mereka selalu ketika ada orang Israel yang mau masuk bawa domba mereka, kan rata-rata kan mereka semua punya domba. Ada aja yang dicacat. Wah ini matanya beleng, nggak boleh. Ah ini kakinya satunya geter, nggak boleh, ya. Ya ini buntutnya kurang panjang, nggak boleh. Karena aturannya memang ada. Sehingga ini yang dimanfaatkan oleh imam-imam di situ untuk menolak mereka bawa dari rumah. Mau nggak mau harus beli di sana. Sehingga ketika mereka ditolak, terus gimana Pak Pendeta? Ini domba saya bawa dari kampung ini, nggak boleh. Ini tidak layak di hadapan Tuhan. Terus piye? Nah, kamu ke pojokan itu. Nah, di pojokan itu ada yang jual kambing domba. Oh, itu mesti jos karena sudah disertifikasi halal.
Ya, mirip-mirip ya. Kalau kita dengar mirip-mirip zaman sekarang. Ya, jadi nggak ada yang baru di kolong langit. Itu firman Tuhan bilang mirip-mirip. Dan harganya lebih mahal. Lah untungnya untuk apa? Ya itu tadi ngumpulin duit. Memang urusannya ngumpul. Dari mana saya tahu? Kan ada catatan dari Josephus Flavius. Ini sejarawan abad pertama. Mereka menulis tentang kenakalan-kenakalan imam-imam di Bait Allah. Dia orang Yahudi dan dia bukan orang Kristen. Jadi nggak belani Kristen. Dan ada catatan di gulungan laut mati, di mana ada orang-orang Yahudi, imam-imam, kan nggak semua imam itu kan brengsek ya, betul ya? Nggak semua. Ada orang-orang yang melihat kelakuan, aduh, kok kita ini ngapusi jemaat, kita ini kok bohongi jemaat, saya nggak mau. Akhirnya mereka menyingkir dan tidak mau lagi ke Yerusalem. Mereka ngumpul di tepi laut mati, dan kemudian ini dikenal dengan satu komunitas yang kemudian menulis gulungan laut mati. Itu bisa dicari di Google catatannya ya. Karena mereka sudah enak ngelihat kelakuan imam-imam yang gila duit. Gila duit. Gak cuma itu, satu kambing domba itu bisa dijual berkali-kali. Iren datang mau beli, oh ini dombanya, kasih duitnya, kan dombanya buat imam. Sama memang diambil, putar, balikin lagi kan, tempatnya jual, dijual lagi sama Bu Arti kasih duit, dombanya balik lagi, terus satu domba bisa untuk berkali-kali dijual, duit banyak, bisa buat bayar kaisar, dan gak cuma bisa bayar kaisar, bisa membangun banyak hal. Makanya Herodes dikenal dengan Herodes the Great. Kenapa the Great? Besar. Dia membangun jalanan besar. Dia bangun Bait Allah yang kedua besar. Dari mana tuh duit? Proyek dari mana tuh? Yul? Enggak lah ya. Ya dari sini, gitu ya. Ini kong kali kong antara penguasa dengan para pemimpin agama. Yang kedua tadi ada penukaran koin. Kenapa ada penukaran koin? Karena koin zaman itu seperti uang zaman sekarang. Coba kau lihat uang. Ada Pak Harto Mesem atau Hasanuddin yang bawa golok. Ya, Hasanuddin yang bawa, betul ya, uang 1000. Hasanuddin kan katanya bercandanya begitu ya. Kalau tanggal muda ada Pak Harto Mesem, tapi kalau tanggal tua ada Hasanuddin yang bawa golok. Woi serem gitu ya, 3.000 ya duitnya ya. Zaman dulu uang juga sama. Jadi di koin itu digambar kaisar. Makanya kemarin saya pernah mengutip ini ya, Tuhan Yesus ditanya boleh nggak bayar pajak ke Romawi. Tuhan Yesus bilang tuh koinmu cek ono gambari sopo, gambarnya kaisar. Jadi di koin itu ada gambar kaisar. Masalahnya dalam konteks Yahudi, di dalam Ulangan 20 dikatakan jangan ada gambar atau patung yang menyerupai apapun. Nah, terus piye? Kalau mau masuk ke Bait Allah, bawa koin yang ada gambar kaisar, tidak boleh. Terus piye? Ditukar. Pernah main apa sih kalau zaman dulu ya? Yang kita harus pakai uang lokal mereka gitu ya, pakai koin-koinan gitu ya. Yang modelnya gitulah, mau masuk harus pakai ini, tukar dulu. Dan nilai tukarnya seenak mereka. Ini yang membuat Tuhan Yesus marah dan kemudian memporak-porandakan apa yang menjadi jualan mereka. Saya mau tanya, kira-kira kalau semakin banyak orang Kristen, semakin banyak orang percaya, makin banyak ya orang yang datang ke Bait Allah untuk memberikan kambing domba. Dan kenapa? Orang Kristen percaya
Kambing domba yang sempurna sudah disembelih. Sopo? Tuhan Yesus Kristus. Makanya kita tidak lagi nyembelih kambing domba. Sebentar lagi saudara-saudara kita ada perayaan menyembelih kambing domba. Kita enggak. Kita nyembelih aja buat makan gitu ya. Kita enggak ada urusannya. Kenapa? Karena kita percaya bahwa Yesus Kristus sudah disembelih. Itu korban yang sejati, satu untuk selamanya. Amin. Lah saiki nek semakin banyak orang Kristennya, orang Yahudinya semakin sedikit, makin banyak nggak orang yang datang untuk beli kambing domba? Makin dikit. Keuntungan nipis. Keuntungan menipis, raja pusing, harus bayar ke kaisar. Karena itu orang Yahudi menganiaya orang Kristen. Itulah mengapa orang Yahudi, maaf ya, membantai orang percaya. Dan itu dia tularkan kepada Romawi. Kapan? Goalnya adalah Kaisar Nero tahun 60-an. Kaisar Nero itu rada gila memang. Dia bunuh anaknya sendiri, dia bunuh ibunya sendiri. Pokoknya gila lah. Satu malam dia mabuk, dia membakar kota Roma. Ketika kota Roma dibakar, semua orang panik. Dan orang Kaisar Nero bilang, ini pelakunya orang Kristen. Ini pelakunya orang percaya. Dan sejak itulah pemerintah Romawi berperang melawan orang Kristen. Orang percaya dianiaya. Dan pedang besar itu tidak lain adalah Romawi. Dulu Romawi. Sekarang masih ada? Masih. Penganiayaan masih ada? Masih. Tapi yang saya mau bilang apa? Penganiayaan itu tidak terus kita bicara masalah, oh ini memang sudah dinubuatkan sama Gusti Allah. Yo, Tuhan bilang bahwa mereka menganiaya aku, maka mereka pun akan menganiaya kamu. Kalau mereka percaya dengan perkataanku, mereka pun akan percaya dengan perkataanmu. Artinya, ya memang Tuhan sudah nubuatkan. Tapi kita ceritanya gitu loh. Kenapa sampai mereka dianiaya? Itu kan ada ceritanya yang saya panjang lebar tadi itu loh. Itu ceritanya. Nah sekarang kalau saya aplikasikan itu ke sekarang 2024, perlu ketahui Bapak Ibu, kondisi Israel ya, itu sebetulnya tarik ulur. Jadi Israel itu kurang lebih penduduknya ya, memang sekitar 8 juta ya, sekitar 8 juta orang. Tapi 1/5-nya itu orang Arab. Jadi sekitar 2 juta itu orang Arab. 8 juta orang Yahudi, 2 juta orang Arab, itu orang Israel. Punya paspor Israel, punya warga negara Israel. 8 juta orang Yahudi, 2 juta keturunan Arab. Ya, tapi mereka orang Israel. Jangan bingung, warga negara Israel, gitu ya. Tapi keturunan Arab, gitu ya. Sama seperti saya, warga negara Indonesia, keturunan Jawa, gitu ya. Iren, warga negara Indonesia, keturunan Manado, gitu kan. Jadi beda keturunan aja, gitu ya. Yahudi 80%, Arab 20%. Anda tahu Palestina? Palestina kurang lebih 5 juta. Dan semuanya Arab. Palestina itu sedang berjuang untuk kemerdekaannya. Israel nggak mau kasih Palestina merdeka, intinya begitu. Ya. Tapi menurut saya ini yang jadi problem. Kenapa problemnya? Dilepas enggak, dirangkul juga enggak. Nah, ini masalahnya. Kenapa Israel nggak mau merangkul? Karena ini masalah politik. Bayangin kalau Palestina dirangkul, 5 juta orang Arab punya warga negara Israel. Maka kombinasinya gimana tadi? 8 juta orang Yahudi, 7 juta orang Arab. This is not good for democracy.
dalam dunia demokrasi ini berbahaya. Kenapa? Kalau pemilu, loh bener kan? Loh politik tuh ini tuh. Kalau pemilu, kira-kira yang naik jadi DPR-nya banyak orang Arabnya enggak? Ya pasti, orang Arab pasti pilih orang Arab, enggak apa-apa, itu wajar. Dikatakan, oh enggak boleh ada politik identitas. Jujur sajalah, kita lebih nyaman memilih yang sama dengan kita. Podo Jowo nih, bener gak? Podo Kristen nih, bener gak? Ya enggak apa-apa, itu wajar, enggak apa. Yang enggak boleh itu dipecah belah dengan alasan, oh kamu Kristen, kamu Islam, enggak boleh. Tapi kalau kita milih, aku pengen milih sing kail. Kenapa? Jowo. Ya apa-apa, aku Jowo, itu enggak masalah. Hal yang sama terjadi tentunya. Kalau itu sampai terjadi, maaf, bisa jadi presidennya Israel bukan orang Yahudi. Ngerti ya? Ngerti ya? Nah sekarang konsep itu kalau dibawa ke Indonesia gimana? Cilegon, Banten, sampai hari ini masih ada aturan tidak boleh ada satu gereja pun berdiri di sana. Kenapa? Ya karena mayoritas bukan orang Kristen, bahkan minoritas pakai banget. Akan beda jauh dengan tempat kampung halamannya Iren. Ya, di kampung halamannya Iren bangun gereja, gampang ya Iren? Gampang, bangun gereja gampang ya. Bahkan saya ke sana ada yang namanya kantin, Nggak ada Iren ya. Kalau saya salah tolong direvisi. Apa itu kantin? Jadi di depan gereja itu ada panitia pembangunan, nyiapin keranjang untuk orang-orang yang lewat. Ayo kasih sumbangan buat pembangunan gereja. Mirip ya? Mirip. Tapi kalau di Jawa yang lakukan itu Muslim, ya kan? Kita kan nggak pernah ya di depan gereja kita tulisin untuk penggalangan dana pembangunan gereja, pernah nggak? Nggak pernah. Di tempatnya Iren itu umum seperti itu. Itu namanya kantin kalau nggak salah, gitu ya. Loh, kenapa bisa begitu? Cilegon bisa begini, sedangkan Manado bisa begitu. Yang bicara tentang mayoritas minoritas. Jadi kalau Anda berkata, aduh kenapa ya orang Kristen kok ditekan, nggak boleh bikin gereja, ibadah selalu dirusoi, bahkan maaf, sangat-sangat tidak adil. Masih ingat ketika di Lampung kalau nggak salah, lagi ibadah, itu ada Pak RT lompat dan membubarkan ibadah, itu pokoknya tahun lalu. Bukan yang ini ya, ini juga Pak RT juga. Tapi yang ini kalau nggak salah Wawan namanya, Wawan apa Iwan gitu ya. Ya, jangan tersinggung ya, bukan berarti mendeskripsikan nama ya. Tapi si RT ini kemudian membubarkan ibadah. Jadi lagi ibadah nih, lagi nyanyi, lagi ibadah. Datang masuk, suruh bubar ngamuk-ngamuk di dalam gereja. Dan kemudian dibawa ke polisi dan selesai dengan meterai 10.000. Anda tahu apa yang terjadi sama Muhammad KC? Dia dulunya Muslim jadi Kristen dan dia menyampaikan apa yang menjadi pemikirannya tentang Kristen dan Muslim. Dan dikenakan pasal penistaan agama. Masuk penjara nggak salah 7 tahun atau 5 tahun ponisnya. Bahkan dia sampai dipukuli dan dianiaya di dalam sel oleh satu orang namanya Napoleon. Dia seorang polisi yang ketangkep urusan korupsi, dimasukkan ke dalam penjara bersama si Muhammad KC, sampai Muhammad KC maaf oleh Napoleon itu disuruh makan kotoran manusia. Ini jujur, ada beritanya ada. Dan pada waktu itu media sosial mengatakan luar biasa, hebat Pak Napoleon. Padahal Pak Napoleon itu masuk penjara kenapa? Korupsi uang rakyat. Diagung-agungkan karena dia mempersekusi Muhammad KC. Sedangkan si RT tadi selesai dengan meterai berapa? Adil. Selamat datang di dunia.
Dunia memang nggak adil Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan bilang, kamu jangan bodoh-bodoh amat. Cerdiklah seperti ular. Yo ojo lali tuluse. Tapi cerdiklah seperti ular dan tulus seperti merpati. Kalau enggak, kita habis Bapak Ibu. Kita habis. Seperti zaman dulu, orang-orang Kristen tetap bertahan luar biasa dalam aniaya besar. Luar biasa. Dan ini belum yang besar. Firman Tuhan bilang nanti ada yang lebih besar. Bahkan aniaya itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Saya nggak tahu kayak apa. Cuma pertanyaannya, ayo kita rapatkan barisan, kita bersama. Ya toh? Segala sesuatu itu ada ceritanya. Kenapa orang Yahudi membenci orang Kristen? Kenapa orang Romawi membenci orang Kristen? Kenapa kita sekarang di Indonesia kok dipersulit? Ono cerita dan semua logis. Bukan cuma bicara nubuatnya Tuhan Yesus, semua logis. Saat ini di India sedang heboh. India itu mayoritas apa? Hindu. Heboh kenapa di India muncul lagu-lagu yang bertemakan mengusir orang Islam. Bisa dicek di internet. Jadi mereka ngelak-ngelai orang Islam. Salah satu perkataannya, tidak usah di India, pergi saja ke Pakistan. Karena memang Pakistan itu orang mayoritas Kristen. Tidak usah di India, pergi saja ke Pakistan. Itu jadi sebuah lagu dan itu jadi trending. Ada beberapa seniman yang kurang lebih sama temanya seperti itu. Karena kejengkelan orang Hindu kepada orang Islam. Kenapa? Ya maaf, sudah mulai masuk di dalam parlemen, sudah mulai masuk di dalam aturan-aturan. Ini membuat tidak nyaman. Ya, makanya ya kita pun harus cerdik. Ya, kita pun harus cerdik. Saya rindu anak-anak muda masuk ke politik, boleh? Boleh, harus. Surya jadi DPRD Jawa Tengah, kan begitu toh? Gunung jadi DPR RI. Supaya apa? Ada yang membela kita. Saya tidak bicara tentang kita harus menginjak-injak mereka, kita harus lebih dari mereka. Enggak, paling tidak adil. Setuju? Ya, kalau tadi Muhammad KC diperlakukan seperti itu, nah sing adil. Itu yang kita impikan, itu yang kita doakan. Jangan terus berkata, ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Kalau MKC disuruh makan kotoran, ya udah, yang lainnya tetap ikut makan kotoran. Apakah begitu? Enggak. Kita punya hak jawab. Kita punya kuasa untuk mempertahankan diri. Kita punya kuasa untuk mempertahankan komunitas kita. Saya nggak sedang memecah belah, tetapi ini realita yang ada. Ayo sebagai orang Kristen kita semakin bersatu. Antara Kristen ojo ribut sendiri. Kita satu di dalam tubuh Kristus. Bermacam-macam, berbeda-beda, tetapi kita satu. Dan biarlah apa yang menjadi tertulis di dalam firman Tuhan, memang materi dulu kedua ini harus dibuka. Memang harus ada aniaya. Kita tidak bisa memungkiri. Tetapi kita bisa menyerahkannya kepada Kristus sehingga Tuhan memberikan kita hikmat untuk melalui ini semua. Amin.